Saksi yang terakhir muncul ya namanya Mel-Mel. Ya. Ya. Kalau itu kan jelas saksi, kalau saya belum meriksanya saja, saya udah tahu bahwa ini pasti bohong ya. Bohong. Yang kedua, yang paling bohong lagi siapa namanya? Aep ya. Aep ini bohong, ini wajar ini dimasukkan di dalam sel ya. Kalau apalagi dia sudah pernah menjadi saksi dalam perkara persidangan sebelumnya. Tapi dia nggak hadir kalau tidak salah. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan di dalam sel dan di penjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin gitu, impossible. Kenapa? Dia katakan dia melihat peristiwa itu 8 tahun yang lalu. Ya. Kemudian dia berdiri di depan warung dari bengkel dan warung itu tidak ada. Jarak dia berdiri dengan peristiwa sekitar 100 meter. Malam hari dia tahu naik merek sepeda motornya. Kemudian warna sepeda motornya. Kemudian dia katakan, saya tidak kenal tapi saya ingat wajahnya. Udahlah, yang begini-begini mohon hakim, khususnya hakim pra-peradilan yang akan menyidangkan ini, kalau keterangan saksi itu dipakai oleh Polri, gugurkan saja. Dan karena itu misalnya kesaksian itu di depan sidang, ya, ini wajar untuk diminta Polri menyidik bahwa dia kesaksian bohong ya. Tapi kita berharap bahwa termasuk saksi yang baru nongol ini, Mel-Mel ini. Jadi udahlah, saksi yang begitu-begitu tidak terlalu diutamakan. Apa yang harus diutamakan sekarang adalah saksi benda mati yang selalu diagungkan oleh polisi dan para penegak hukum yang namanya scientific crime investigation. Berkali-kali saya katakan, adakah sidik jarinya? Adakah handphonenya? Kemudian dari handphone itu bisa dilihat BTS-nya, bisa dilihat WA, bisa dilihat percakapan. Kemudian adakah DNA-nya? Adakah hasil laboratorium tentang ini kan kasus DNA. perjinaan, DNA kan? Adakah si sperma Peggy di situ? Nah, kemudian cocokkah hasil visum et repertum dengan luka di baju? Kan katanya ditusuk di dada. Kemudian pasti bajunya kan luka. Kalau ini semua tidak ada, termasuk CCTV, adakah di CCTV? Kalau semua yang terkait dengan scientific crime investigation nggak ada, hanya mengandalkan keterangan saksi yang tidak saling mendukung satu persatu, maka ini harus dikeluarkan. Dan kalau diperadilankan untuk dia jadi tersangka, maka ini penahanannya dia jadi tersangka tidak sah. Jadi kenapa saya katakan tidak sah? Saksi-saksi sudah lemah sekali. Hampir semua saksi yang saksi mahkota terpidana mencabut keterangannya. Kemudian saksi yang muncul baru-baru ini tidak kuat. Ada lagi saksi yang mengatakan yang bertentangan dengan saksi yang baru nongol ini. Siapa itu? Saksi teman kerja daripada si Peggy. Nah, kemudian kita hargai si Polri. Berkali-kali saya katakan saya hargai. Kenapa? Setelah berhasil menangkap Peggy. Kalau Peggy tidak diragukan lagi. 1000%. Karena ibunya mengatakan betul dia Peggy, betul anak saya, raportnya Peggy, segala macam Peggy, betul. Tapi yang jadi persoalan sekarang bukan nama Peggy-nya. Apakah ini pelaku pembunuhan dan perkosaan? Ini yang belum bisa dibuktikan.